Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Aprilia Wulansari, NPM A1L018004, mahasiswa BK Universitas Bengkulu. Nah, video kali ini saya akan bahas mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Nah, dalam pembahasan ini ada 6 elemen kunci. Yang pertama itu spesialisasi pekerja, yang kedua itu departementalisasi, yang ketiga rantai komando, keempat span kontrol, kelima sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi. Spesialisasi pekerja. Sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerja terpisah, pembagian kerja, pemanfaatan keterampilan karyawan secara efisien, meningkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan, lebih sedikit waktu henti di antara pekerja, meningkatkan produktivitas, pelatihan khusus lebih efisien, memungkinkan penggunaan peralatan khusus, dapat menciptakan ekonomis dan efisien yang lebih besar. Selanjutnya itu departementalisasi merupakan dasar pengelompokan pekerja, pengelompokan kegiatan berdasarkan fungsi, produksi, geografi, proses, perlengkapan. Rantai komando itu terbagi dari beberapa. Yang pertama itu otoritas, hak yang melekat dalam posisi manajer yang memberi perintah dan pengharapan perintah dipatuhi. Yang selanjutnya itu rantai komando, garis kewenangan tak terputus yang membentuk dari puncak organisasi hingga terendah dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Yang selanjutnya itu kesatuan komando, seorang bawahan harusnya hanya memiliki satu atasan yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung. Yang selanjutnya itu rentang kontrol, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh manajer secara efisien dan efektif. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, sejauh mana pengambilan keputusan terkontrolisasi pada satu titik dalam organisasi. Desentralisasi itu sejauh mana pengambilan keputusan tersebut di seluruh organisasi. Formalisasi, sejauh mana pekerja dalam organisasi ditranslasi. Formalisasi tinggi, berbijak pekerja minimal tentang bagaimana menyelesaikan pekerjaan, banyak aturan dan produksi yang harus diikuti. Formalitas rendah, perilaku kerja tidak terprogram, karyawan memiliki keterlaluan maksimal. Biograsi, struktur tugas rutin yang sangat operasional yang diciptakan melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat formal. Tujuan yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas terpusat, rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Penilaian birokrasi. Penilaian ini ada kekurangan dan ada kelebihan. Kekurangannya itu skala ekonomi fungsional, minimal duplikasi personal dan peralatan, komunikasi yang ditinggalkan, pengambilan keputusan terpusat. Kelemahannya ini sub-unit bertentangan dengan tujuan organisasi, pelatihan obsesif terhadap aturan dan regulasi, kurangnya keleluasaan karyawan untuk menangani masalah, desain organisasi umum, yaitu matris. Struktur matris, sebelum struktur yang menciptakan garis otoritas ganda dan mengembangkan departemen alisasi fungsional dan produksi. Elemen kunci, memperoleh keuntungan dari departemen analisasi fungsional dan produksi sambil menghindari kelemahan. Selanjutnya itu memfasilitasi koordinasi aktivitas yang kompleks dan saling bergantung. Yang terakhir menentukan kesatuan konsep perintah. Operasi dan desain baru, organisasi virtual. Itu ada 3. Organisasi inti kecil yang mengalihdayakan fungsi bisnis utamanya sehingga transliterasi dengan tautan pada pertamantalizasion. Yang kedua itu memberikan fleksibilisasi maksimal sambil berkontribusi pada apa yang diorganisasi lakukan dengan baik, penggunaan kendali atau bagian-bagian penting bisnis. Pilihan desain baru atau organisasi tanpa batas. Ini ada 2,
Sebuah organisasi yang berupah untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendala yang tidak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang berdayakan. Yang kedua itu konsep bentuk, menghilangkan batas-batas internal, vertikal dan horizontal, broken home, pelengkapan pemasaran. Dua metode eksternal desain organisasi, model mekanis, yaitu model mekanis dan model organis. 4 alasan struktur berbeda. Yang satu strategi, ukuran rasional, teknologi, dan lingkungan. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.